Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Kita berada di lantai paling atas dari stasiun KAI Manggarai, tepatnya di jalur Bogor Line. Di depan kita ini adalah pekerjaan yang masih berlangsung, yaitu perpanjangan peron beserta trek untuk kereta jarak jauh yang nantinya akan dipindahkan dari stasiun Gambir ke stasiun Manggarai. Stasiun Manggarai memang dirancang untuk menjadi stasiun sentral di mana akan menjadi titik temu dari berbagai macam moda transportasi umum berbasis kereta, baik itu kereta KRL, kereta jarak jauh, kereta bandara, atau juga LRT Jakarta. Nah, pembangunan stasiun sentral Manggarai bukan sekedar proyek peremajaan gedung tua yang berada di samping gedung baru, melainkan solusi strategis atas berbagai krisis transportasi yang dialami Jakarta dan kawasan sekitarnya, yaitu Jabodetabek. Satu hal yang sangat penting untuk Manggarai menjadi stasiun sentral adalah akses, karena yang kita ketahui akses ke stasiun ini cukup padat, cukup sempit, dan banyak sekali digunakan untuk hal-hal yang tidak diinginkan seperti parkir atau berjualan atau untuk keperluan lainnya. Bahkan juga kumuh trotoarnya, kita lihat banyak yang tertutup oleh para pedagang. Salah satu contoh yang kita bisa lihat dari arah Jalan Tambak masuk menuju ke stasiun Manggarai, di sisi timur ke arah Jalan Manggarai Utara, ini ada banyak para pedagang yang menempatkan barang dagangannya bahkan di pinggir jalan dan tentu sudah menutupi trotoar yang ada. Lalu area di pinggirnya lagi di dekat para pedagang tersebut dimanfaatkan untuk parkir kendaraan bermotor, baik roda 2 atau juga kendaraan lainnya. Di dekat stasiun bahkan kendaraan roda 4 yang parkir, ditambah angkutan-angkutan kota ya. Nah, ini perlu dilakukan penataan, kemudian pengawasan, dan dibuatkan tempat parkir khusus tidak menggunakan area pinggir jalan untuk menggunakannya sebagai tempat parkir. Lalu untuk trotoar ini contohnya ya, sudah tertutup oleh para pedagang dan perlu sekali untuk dikembalikan fungsinya. Perubahan Manggarai menjadi stasiun sentral juga sejalan dengan konsep Transit Oriented Development ataupun konsep TOD yang akan diterapkan di seluruh kawasan di sekitar stasiun Manggarai ataupun stasiun sentral Manggarai nantinya. Kurang lebih desain tersebut adalah seperti ini, adanya superblok ataupun bangunan-bangunan vertikal di kawasan Manggarai menggantikan bangunan-bangunan yang ada ya, mungkin perumahan penduduk ataupun area-area lainnya, sehingga menjadi area yang lebih tertata dengan konsep transit. Dengan begitu, maka kawasan Manggarai yang saat ini ya mungkin masih banyak area-area yang padat, kemudian ada beberapa area yang dimanfaatkan untuk berjualan, berdagang ya, area-area yang kumuh menjadi lebih baik, lebih tertata. Masyarakat mungkin dapat direlokasi ke superblok tersebut. Ini adalah batas wilayah dari KAI yang ada di sekitar kawasan stasiun Manggarai. Kalau kita lihat wilayah ini cukup besar ya, dan sesuai dengan sertifikat hak pakai ya pada tahun 1983. Jadi ada puluhan hektar wilayah KAI yang ada di sana. Kemudian yang kita dengar juga KAI sedang bersiap membangun 8 tower rumah susun sebagai bagian dari penerapan kawasan Transit Oriented Development TOD Manggarai di sekitar stasiun Manggarai, tepatnya ke arah timur dan juga ke arah selatan. Nah, tower-tower ini nantinya disewakan ataupun juga dijual kepada masyarakat yang ada di sekitar kawasan Manggarai, dan mungkin juga direlokasi masyarakatnya ke tower-tower ini sehingga kawasan-kawasan padat tersebut dapat dilakukan penataan. Hal-hal seperti ini dilakukan oleh negara-negara maju, terutama untuk kawasan-kawasan yang sangat padat penduduk. Nah, ada wacana dan juga rencana untuk menjadikan Gambir sebagai stasiun nasional. Berarti dalam hal ini Gambir masih mengoperasikan mungkin beberapa kereta jarak jauh dan juga kereta KRL yang saat ini tidak dapat berhenti di Gambir, kedepannya akan dapat naik turun di sekitar Gambir. Jadi Gambir sendiri akan direvitalisasi. Baik, kita ada di atas rangkaian kereta KRL dari arah Manggarai menuju ke arah Jatinegara. Satu lagi untuk mendukung adanya
Manggarai menjadi stasiun sentral adalah jalur-jalur baru dan juga pemisahan jalur untuk kereta jarak jauh sampai ke arah Cikarang, karena yang kita ketahui area di sepanjang jalur ini juga dipakai secara bersama oleh kereta KRL komuter lain. Dengan begitu maka dengan adanya pemisahan antara jalur-jalur kereta jarak jauh dan kereta KRL akan menjadikan waktu tunggu dan juga waktu keberangkatan menjadi lebih cepat dan juga lebih dekat jaraknya. Yang jelas dari arah Jatinegara sampai ke arah Bekasi itu sudah double track ataupun jalur dui ganda, di mana rangkaian kereta KRL hanya menggunakan 2 jalur saja di bagian sisi selatan. Kemudian ada 2 jalur lagi di sisi utara, itu digunakan oleh kereta jarak jauh. Bahkan dari Cikini ini juga sudah ada pemisahan antara jalur kereta jarak jauh dan juga kereta KRL Bogor Line ya. Nah, ini adalah jalur kereta jarak jauh yang dari arah Gambir. Baik, kita kembali ke stasiun Manggarai. Di lantai paling atas sebenarnya sudah ada pembangunan peron dan juga area yang disiapkan sebagai trek kereta jarak jauh, namun berhenti ya beberapa waktu lalu. Bahkan di sini atapnya juga sudah rapi. Di seberang sana itu adalah kereta yang akan menuju ke arah Bogor dan juga yang dari Bogor ataupun Bogor Line. Ada 4 trek ya yang dipergunakan oleh kereta Bogor Line ini. Lalu di depan kita ini adalah perpanjangan dari trek-trek yang disatukan dan bisa dipakai sebagai manuver untuk kereta jarak jauh pada saat pindah dari trek kedatangan ke trek keberangkatan. Prosesnya masih erection girder dan juga menyambungkan pilar dengan pilar sehingga menjadi trek yang nantinya dapat dilewati oleh rangkaian kereta. Trek berupa pasangan rel yang dilewati oleh kereta tersebut. Berikut adalah alasan-alasan utama mengapa Jakarta mutlak membutuhkan stasiun sentral Manggarai. Yang pertama, mengurai dari bottleneck ataupun penyempitan atau mungkin antrian kereta yang sangat banyak, dan yang kita ketahui memang Manggarai ini menjadi titik temu dari berbagai jurusan kereta, termasuk yang dari selatan Bogor, yang dari barat ya Tanah Abang dan seterusnya Angke, bahkan juga penumpang Tangerang yang ingin ke timur melewati stasiun ini. Lalu ada yang dari arah Rawabuntu Rangkas Bitung ke arah Tanah Abang menuju ke timur juga melewati stasiun ini dan sebaliknya. Kemudian ada yang ke arah utara ya Cikini dan seterusnya, serta yang dari arah timur itu sendiri yaitu dari arah Jatinegara. Jadi memang Manggarai itu akhirnya dibuat menjadi stasiun bertingkat, karena sebelumnya stasiun Manggarai mungkin yang pernah ke sini di tahun 2000-an, stasiun ini masih ada 8 grade ataupun di atas tanah dengan banyak perlintasan dan menjadi titik temu dari perlintasan-perlintasan tersebut. Jadi mungkin harus tunggu-tungguan antara jalur keretanya bisa dilewati dan dipergunakan oleh rangkaian kereta ataupun masyarakat yang menumpang kereta tersebut, sehingga waktu tunggu atau juga terkadang banyak keterlambatan kecil di stasiun Manggarai yang berimbas pada jadwal seluruh perjalanan KRL. Yang kedua itu adalah memisahkan jalur kereta. Jadi dengan adanya elevated ya, kereta-kereta yang dari Cikarang Line itu hanya menggunakan jalur di bawah dan benar-benar memisahkan diri ya dengan jalur yang ada di atas ataupun Bogor Line. Lalu yang ketiga adalah keterbatasan kapasitas di stasiun Gambir dan juga Jakarta Kota. Yang kita ketahui juga ada ya kereta jarak jauh di Jakarta Kota. Selama puluhan tahun stasiun Gambir menjadi pusat kereta api jarak jauh ataupun KAJJ. Namun Gambir memiliki keterbatasan lahan untuk ekspansi karena tentunya berada di pusat kota di sekitar Monas dan tidak mungkin akan dilebarkan atau dibangun yang lebih besar di area tersebut.
ya. Tidak terkoneksi langsung dengan kereta bandara dan areanya berada di kawasan cagar budaya ataupun ring 1 yang cukup padat. Nah, dengan mengalihkan peran dari stasiun sentral ke Manggarai tersebut, maka pelayanan kereta jarak jauh dapat ditampung di area yang lebih luas dan modern. Jadi dengan adanya kereta jarak jauh di Manggarai, penumpang-penumpang yang dari arah barat, timur, dan juga selatan langsung saja menuju ke Manggarai dan langsung naik kereta jarak jauh. Biasanya harus ke Gambir terlebih dahulu. Di depan kita ini banyak rangka-rangka besi, ya ini masih dalam tahap perpanjangan tadi area platform dan juga trek jalur keretanya. Bahkan masih ada yang kosong, dan di bawah ini ditopang oleh rangka-rangka besi di mana di bagian atasnya ada box-box girder yang sudah disusun dan membentuk layang kereta. Kemudian yang keempat itu akan menjadi pusat integrasi multimoda ataupun hub utama. Manggarai yang tadi kita sudah bahas berada tepat di tengah geografis Jakarta. Pembangunannya bertujuan menciptakan satu titik transit ya ataupun hub yang menghubungkan kereta KRL, kereta bandara, kereta jarak jauh, Transjakarta, bahkan ada LRT Jakarta yang sudah akan dioperasikan nanti di bulan Agustus ataupun bulan depan. Tapi kemungkinan Manggarai akan agak mundur kalau kita lihat dari kesiapan pembangunan yang sedang berlangsung ya untuk LRT Jakarta fase 1B. Baik, kita berada di ujung sisi satu lagi. Dari lantai paling atas stasiun Manggarai ini adalah jalur nantinya kereta jarak jauh yang akan menuju ke arah timur atau ke arah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan seterusnya. Namun hal yang sangat penting lagi adalah penataan kawasan ataupun akses menuju ke stasiun Manggarai ini, karena akses-akses tersebut mendukung mobilitas masyarakat mencapai stasiun agar tepat waktu ya, tidak terlambat, dan akses yang lebar dan nyaman memperlancar arus lalu lintas. Yang kita ketahui kawasan Manggarai ini banyak sekali akses-aksesnya yang padat, seperti jalur masuk ke sisi timur stasiun yaitu di Jalan Manggarai Utara sudah ketemu dengan parkir para pedagang dan juga ada kegiatan-kegiatan lainnya di pinggir jalan. Nah, hal tersebut perlu sekali diantisipasi ke depannya, bahkan mungkin bisa dimulai saat ini, apalagi akan menjadi kawasan transit oriented development. Baik, kita sudah berada di lantai paling bawah ya ataupun at grade. Di sini di awal tahun 2000-an ya sampai ke 2016 itu memang jalur-jalur kereta bertemu semuanya di lantai paling bawah ini, tidak ada lantai atas dan area concourse tentunya. Bahkan ada anak tangga yang berupa besi untuk naik ke rangkaian kereta karena jalur yang dilewati benar-benar di tanah dan kereta kan tinggi ya, kurang lebih seperti itu. Di lantai paling bawah ini ada jalur Cikarang Line, kemudian ada jalur kereta bandara. Kereta bandara hanya beroperasi dari Manggarai, kemudian di stasiun BNI City terus sampai ke bandara ya, transit di Duri. Alasan yang kelima adalah menampung meledaknya jumlah komuter ya, para pengguna moda transportasi berbasis kereta. Kebutuhan mobilitas masyarakat Jabodetabek meningkat pesat setiap tahunnya. Bangunan lama stasiun Manggarai tentunya sudah tidak mampu menampung puluhan ribu hingga ratusan ribu para penumpang yang lalu lalang setiap harinya. Pembangunan stasiun sentral memberikan fasilitas yang lebih memadai seperti peron yang lebih luas yang kita lihat. Ini peron stasiun Manggarai memang sudah cukup luas ya, menampung para penumpang di dua sisinya yang menggunakan jalur kereta yang berbeda misalnya seperti itu. Lalu dilengkapi dengan area-area komersial yang cukup banyak ya. Baik, di depan sana itu layang dari kereta jarak jauh yang akan masuk ke bagian atas ataupun lantai paling atas dari stasiun KAI Manggarai sebagai stasiun sentral nantinya, disambungkan menggunakan box-box girder. Nah, ini metodenya memang segmen-segmen box girder kemudian disusun-susun seperti ini membentuk jembatan layang.
Sedikit kita akan melihat sejarah dari stasiun Manggarai ini. Stasiun ini diresmikan pada 1 Mei tahun 1918 oleh perusahaan kereta api Hindia Belanda Stadspoorwegen. Kemudian Manggarai awalnya dirancang sebagai stasiun transit untuk menghubungkan jalur kereta api Batavia ataupun kota, Jakarta Kota, menuju wilayah selatan seperti Depok dan Bogor. Berada di pinggiran kawasan pemukiman Menteng, stasiun ini juga dilengkapi dengan bengkel kereta api Werkplaats ya, terbesar di Pulau Jawa pada zamannya. Nampaknya itu Balai Yasa ya. Selama belasan dekade, Manggarai bertahan dengan fungsi klasik yaitu peron-peron datar kayu dan baja yang menampung ribuan penumpang ataupun para komuter yang lalu lalang setiap harinya. Barusan kereta jarak jauh lewat. Nah, dengan meledaknya jumlah populasi yang ada di Jabodetabek, yang kita ketahui memang Jakarta sebagai magnet ekonomi masyarakat Republik Indonesia, perputaran uang ada banyak di sini, jadi orang berbondong-bondong ke Jakarta ya, pindah urbanisasi, kemudian mencari tempat tinggal, dan wilayah Jakarta sendiri sebenarnya tidak begitu lebar, sehingga wilayah-wilayah yang ada di pinggir Jakarta akhirnya berkembang, termasuk Bekasi, Bogor, Tangerang. Nah, dengan begitu maka para pekerja yang mencari nafkah di Jakarta, penghidupan ekonomi dan lainnya, menggunakan moda transportasi umum untuk menuju ke pusat Jakarta, dan salah satunya adalah kereta. Nah, jalur-jalur kereta memang sudah ada, namun jumlah penumpang akhirnya semakin banyak. Maka jumlah keretanya pun kita lihat mulai banyak berkurang, namun pemerintah sudah mulai menambah dari rangkaian-rangkaian kereta. Nah, titik temu dari jalur-jalur tersebut adalah Manggarai ini ya, baik dari selatan, barat, atau juga dari arah timur serta ke arah utara. Makanya memang Manggarai menjadi salah satu stasiun yang strategis untuk dikembangkan menjadi stasiun yang besar. Hanya saja tadi perlu sekali yang bisa ya dilakukan oleh pemerintah ya setelah stasiun ini selesai adalah perbaikan akses, penataan kawasan yang ada di sekitar Manggarai sesuai dengan wilayah KAI yang sudah ditetapkan dalam aturan-aturan yang ada. Nah, pasti akan jauh lebih bagus stasiun ini. Di beberapa kota ya di luar negeri yang kita lihat, memang banyak sekali area-area di tengah kota ataupun titik temu ini menjadi stasiun sentral dan memudahkan masyarakat pindah moda transportasi. Tapi tidak hanya stasiun sentral yang diperlukan, yang kita ketahui ya, dan juga pernah kita kunjungi beberapa negara, mereka memiliki tempat-tempat transit ataupun tempat pertemuan jalur-jalur kereta, baik itu kereta-kereta yang lama ya atau juga MRT, LRT, menjadi mudah lagi integrasi dan mobilitas masyarakat. Jadi tidak perlu ke pusat kota, apalagi harus ke Manggarai untuk ke lokasi lainnya. Salah satu contoh yang mungkin ya akan segera dibangun, mudah-mudahan seperti itu, MRT Jakarta fase 4. Nah, ini akan memudahkan masyarakat dari arah Fatmawati ke arah Kampung Rambutan, Taman Mini dan sebaliknya tanpa harus ke pusat kota Jakarta ya ataupun ke arah Duku Atas. Satu lagi titik temu dari berbagai macam moda transportasi adalah Duku Atas yang juga akan menjadi kawasan transit oriented development. Baik, kita naik rangkaian kereta ke arah Jatinegara dan di samping kita ini adalah layang kereta jarak jauh, ada 2 trek. Disitulah nanti kereta jarak jauh akan menuju ke stasiun Manggarai dan dari stasiun Manggarai menuju ke arah timur. Beberapa jalur yang masih belum tersambung sudah mulai dibersihkan, termasuk di Gunung Antang kemarin di dekat Matraman yang sebelumnya banyak bangunan-bangunan liar dan sudah dibongkar oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama dengan Dinas Perhubungan dan juga KAI. Karena jalur tersebut adalah jalur yang memang sudah disiapkan untuk double track. Jadi kereta jarak jauh tidak menggunakan jalur yang sama saat ini yang kita lewati untuk menuju ke arah timur ke luar kota.
Nah, jalur yang akan dipergunakan di samping kita ini namanya adalah area Gunung Antang tadi ya. Baik, kita kembali ke lantai atas dari gedung stasiun KAI Manggarai yang baru. Di sana sudah disiapkan papan-papan backisting serta rangka-rangka besi. Rangka-rangka besi untuk menopang girder-girder yang disusun membentuk jembatan layang. Jadi nantinya setelah selesai stasiun Sentral Manggarai, maka akan dipergunakan, kesimpulannya adalah di lantai paling atas KRL Bogor Line 4 jalur, kereta jarak jauh 6 jalur, di lantai paling bawah kereta bandara 2 jalur, dan juga kereta KRL Cikarang Line 6 jalur. Mungkin juga dipakai untuk transit Bagi atau sahabat kami yang langsir. baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan jadilah saksi sejarah untuk pembangunan Indonesia yang lebih baik.